Yang selanjutnya saling mengenal satu sama lain dan tidak membedakan orang lain berdasarkan suku dan bangsanya. Itu. Di sini ada pengertian keragaman sebagai sunatullah. Keragaman sebagai sunatullah berarti bahwa keberagaman yang ada di dunia, khususnya di negara kita, negara apa? Negara Indonesia. Baik dalam hal suku, bangsa, budaya, bahasa, agama, dan pandangan hidup merupakan bagian dari ketetapan atau hukum alam yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala atau sunatullah. Dalam ajaran Islam, konsep ini mengajarkan bahwa perbedaan di antara manusia menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, dalam surat Al-Hujurat, sesungguhnya di negara kita, salah satunya pandangan agama. Di negara Nusantara ini, Indonesia sebagai negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan kepercayaan, juga dikenal dengan keragaman agama yang dianut oleh masyarakat secara resmi. Agama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ada 6. Yang pertama agama apa? Islam. Yang kedua Kristen. yang ketiga Katolik. yang keempat Hindu. kelima Buddha. enam. Konghucu. Hai teman kece, nama aku Lala. Aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang beragam loh. Usna dari Jakarta, Maria dari Batak, Rian dari Dayak, Bimo dari NTT, dan Indo dari Sunda. Orang tua kami bekerja di tempat yang sama. Kami tinggal di satu kompleks. Aku dan teman-temanku berbeda. Hai Mama. Bukan cuma warna kulit dan logatnya yang beda, tapi juga keyakinan, adat istiadatnya, dan kesukaannya. Assalamualaikum. Shalom. Nama budaya. Kadang aku beda pendapat dengan mereka. Yang berikut main sepak bola sama laki-laki. Anak bapak paling gaul dan keren deh. Aku ngerti dan menerima kok. Kalau kita semua berbeda, aku merasa gak ada masalah dengan perbedaan ini. Malah makin asik dan seru karena jadi banyak ide untuk permainan baru yang tidak aku ketahui sebelumnya. Contoh, Minecraft. Ketika sedang sama teman-temanku, aku ingin pendapatku dihargai. Aku juga ingin diperlakukan dengan adil dan ramah. Kupikir mereka juga pasti ingin hal yang sama, jadi aku pun menghargai pendapat mereka dan memperlakukan mereka dengan adil dan ramah. Dari hasil foto bapak, ini foto bapak. Dari sini aja, posisinya harus. Ini ada harus berpokok.
Masuk Indonesia. Bentuk-bentuk keragaman sosial budaya di Indonesia. Yang pertama, bahasa. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah yang berbeda. Setiap daerah memiliki bahasa yang khas dan berbeda. Yang kedua, adat istiadat. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki adat istiadat yang berbeda, mulai dari upacara adat, pakaian adat, hingga makanan adat. Yang ketiga, agama. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim. Nah, menciptakan keragaman sosial budaya yang kaya. 4. Kesenian. Setiap daerah di Indonesia memiliki kesenian tradisional yang berbeda, mulai dari tari, musik, seni ukir, seni batik, dan masih banyak lagi. Yang kelima, makanan. Setiap daerah di Indonesia memiliki makanan khas yang berbeda. Contohnya, rendang dari Padang, sate dari Madura, atau gudeg dari Jogja. Keragaman sosial budaya merujuk pada variasi dan perbedaan dalam kehidupan sosial dan budaya suatu masyarakat. Indonesia sebagai negara dengan keberagaman etnis, adat istiadat, dan budaya memiliki banyak bentuk keragaman sosial budaya yang unik dan menarik. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Kelompok kedua sudah selesai? Sudah selesai. Tidak. Ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah di Indonesia. Yang pertama dulu dong. Kenalan. Iya, kenalan dulu. Kenalan saya. Dari kelompok 2. Ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah di Indonesia, antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Karena agama ini diatur dalam Tentang MPR nomor 1 tahun 1965 dan UU nomor 5 tahun 1969. Islam menjadi agama mayoritas penduduk di Indonesia dengan jumlah penduduknya sekitar 87,2%. Sementara itu agama Kristen memiliki penduduk sekitar 6,9%. Katolik sekitar 2,9%, Hindu sekitar 1,7%, Buddha sekitar 0,7%, dan Konghucu sekitar 0,05%. Ya, oke. Nah, selanjutnya anak-anakku itu tentang template atau misalnya gambar-gambar tentang tadi yang kelompok pertama itu budaya. Tentang budaya. Tentang budaya untuk kelompok keduanya tentang agama. Kami di sini Babuja akan menarik kesimpulan tentang pelajaran pada hari ini. Yang pertama, keragaman. Keragaman adalah bagian dari sunnatullah yang harus dihormati supaya kita saling mengenal suku, bangsa, bahasa, dan agama dan sebagainya. Yang kedua, manusia diciptakan berbeda untuk saling mengenal dan memperkaya kehidupan. Yang selanjutnya, menghargai keragaman adalah wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, keragaman yang dikelola dengan baik membawa manfaat besar dalam membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan damai. Anak-anakku, itulah pelajaran pada hari ini tentang keragaman di Nusantara. Semuanya sudah cukup paham ya? Baik, kalau sudah cukup paham, coba dirapikan dan kita akan berdoa. Oh ya, sebelum berdoa dan dirapikan, besok pelajarannya tentang memahami puasa sunnah. Jadi persiapan kembali, ketemu lagi kita di minggu depan. Boleh dirapikan? Boleh dirapikan untuk bersiap-siap pulang tasnya.